Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami diberi sehat walafiat. Untuk itu, sinopsis buku berikutnya adalah Penguatan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Bela Negara. Ini adalah hasil kolaborasi dari 3 penulis, yaitu saya, Harlis Tewati, kemudian Ibu Ratna Dia Suryaratri, PhD, dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, UNJ, dan yang ketiga adalah Ibu Dwi Prihandini, SPSI, MSI, beliau dosen psikologi juga di Universitas Gunadarma. Untuk sinopsisnya, penguatan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara ini saya ambil temanya ketika call paper di Universitas Pertahanan. Awalnya saya bertemu satu frame dengan Ibu Ratri panggilannya ya, Ibu Ratna Dia Suryaratri ini panggilannya Bu Ratri, sedangkan Bu Dwi Prihandini panggilannya adalah Bu Dini. Bu Ratri itu kita ditemukan ketika bela negara, call paper bela negara di Unhan. Kemudian kami sepakat untuk membuat buku berdua awalnya, tapi karena saya dari MSDM, kemudian saya berpikir untuk lebih menguatkan lagi untuk bidang psikologinya. Lalu saya ingat ada Mbak Dini ya, Bu Dini ini ketemu saya ketika untuk pendampingan mahasiswa UI untuk tesis di Aceh Singkil. Sehingga kami bertiga membuat buku untuk bela negara jilid 1 ini. Ini tetap Rafika Tama ya penerbitnya waktu itu. Kita langsung ke pengantar. Pengantarnya adalah Kementerian Pertahanan atau Kemhan dalam keterangan pers pada kompasiana.com tanggal 15 Oktober 2015 silam menyatakan akan melatih 1 juta warga negara Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun. Artinya, dalam setahun ada 10 juta pemuda atau siapapun dia yang akan masuk asrama tentara. Pemerintah Kota Depok atau Pemkot telah mengirimkan sebanyak 13 kader untuk mengikuti pelatihan bela negara di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Ini sumber dari okezone.com tanggal 23 Oktober 2015 silam. Program bela negara merupakan bagian dari semangat yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002. Pengiriman kader bela negara dilakukan sesuai dengan Surat Kementerian Pertahanan tentang pembentukan kader pembina bela negara. Tujuannya adalah ikut pelatihan bela negara guna mewujudkan kesadaran cinta tanah air dan rela berkorban demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kader yang ikut bela negara terdiri dari pemuda, anggota ormas, santri, dan masyarakat dari berbagai profesi. Nah, sebagai seorang pendidik, kami merasa tergugah untuk berbuat sesuatu. Sehingga lahirlah buku ini dengan harapan bisa menjadi perantara kepada pemerintah supaya memperhatikan lembaga pendidikan kaum duafa, termasuk pendidikan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan termasuk anak pang dirasakan menjadi persoalan. Anak-anak itu tampil di depan umum, antara lain dengan mengamen atau berjualan di persimpangan jalan. Jadi masalah karena mereka masih di bawah umur. Harapan meneliti pembentukan kader pembina yang telah memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun psikis, dapat menularkan ilmunya kepada masyarakat untuk mencintai tanah air, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya tentu saja kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya para pembaca saat kami harapkan sebagai penulis. Terima kasih atas bantuan berbagai pihak dan doa yang tulus serta dukungan dalam berbagai upaya menyusun buku diterbitkannya buku tersebut. Semoga kebaikan ini akan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi keberkahan. Amin. Ini doa dari kami ya, penulis. Nah, kita abstraksi, kita ada bahwa peserta bedah buku bela negara jilid 1 sangat berkualitas
Baru kali ini pesertanya para dosen dari berbagai universitas dan sekolah tinggi se-Jabotabek. Buku ini sudah bisa menyumbang 4 pilar, yaitu kutipan sambutan dari Ketua Perpustakaan MPR RI, Ibu Dr. Anda Rosia Juniarsi MKom. Adapun pengertian 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau sokong guru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Berikut adalah isi dan makna dari 4 pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pilar pertama, UUD 45 pilar kedua, kemudian NKRI, ini pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan. Ini ada yang pilar ketiga, dan keempat adalah pilar Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan ini pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389. Sesanti atau semboyan itu dituangkan dalam karyanya Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangriwa, yang berarti berbeda itu satu, itu tak ada pengabdian yang mendua. Nah, itu kita kutipan untuk abstraksinya. Daftar isi biasa kita karena ada 3 penulis, kita berbagai sumber kita ambil tentu saja. Saya itu adalah hasil penelitian pada pendidikan anak jalanan Sekolah Master Depok. Itu yang saya ambil, yaitu analisis pengaruh penguatan pendidikan karakter bela negara terhadap ancaman nyata ke depan pada remaja. Itu saya. Terus kemudian hasil penelitian yang kedua adalah program Global Volunteer Exchange ISEC oleh Ibu Ratri. Ini studi empirik hubungan kemandirian dan penyesuaian diri mahasiswa Indonesia melalui program Global Volunteer Exchange ISEC. Ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah Ibu Dini, itu penguatan pendidikan karakter bela negara dalam perspektif psikologi. Ini penguatannya ini ya. Kita ada dasar hukum bela negara, ada inspirasi penerbitan buku, itu tadi saya sebutkan bahwa terus ada sekilas berita. Hasil penelitian ini adalah saya, terus kemudian ini hasil penelitian ya, karena ini hanya sinopsis, jadi saya tidak bahas satu-satu. Nanti suatu saat kita akan ketemu ketika ada bedah buku atau memang perlu untuk dipaparkan secara detail. Waktu itu kita sudah paparkan ini di gedung MPR DPR untuk perpusnya MPR DPR di Senayan tahun 2018 juga ya, kalau nggak salah September. Ini ada modul penguatan materi orientasi kebenaran ini ya. Ini juga. Kemudian ini masih penulis pertama. Ini adalah foto-foto ketika di sekolah master. Ini juga. Ini dar ulang ya. Saya ngajarin untuk dar ulang. Ini latihan tari juga. Kakak Fania, sis bungsu bantu untuk mengajarkan nari untuk anak sekolah master. Master itu adalah singkatan dari Masjid Terminal karena sekolahnya di dekat terminal. Di masjid, awalnya hanya sekolah di masjid ya, awalnya. Nah, ini ketemu waktu ini bule ini pengabdian masyarakat ya di mengecat kontainer. Di Fania waktu itu mengajar. Ini Bu Dia, ini fotonya Bu Dia. Kemudian studi empiriknya kayak apa, kita lihat foto-fotonya saja. Nah, baik, ini gambar 1. Ini ketika dokumentasi kegiatan program Global Volunteer ISEC. Ini foto-foto yang milik Budini. Ini juga, ini foto di luar negeri semua. Nah, udah sekarang adalah Budini. Ini Budini. Budini juga langsung di fotonya saja. Ini fotonya ini. Kegiatan penanaman nilai-nilai cinta negeri pada anak dan remaja melalui pendekatan Appreciative Inquiry, AI ya, lebih dikenal dengan AI. Di Bogor, di Sulawesi Selatan juga, di Maluku Tenggara Barat, di Maluku Tenggara, dan Kota Ambon. Ini kegiatan Budini yang dituang dalam buku. Ini juga. Ini semua. Ini kegiatannya.
Begini, begini juga. Oke, begini aktif untuk sosial kaum disabilitas. Nah, ini dasar hukum bela negara di Indonesia apa sih? Ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, amandemen Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 dan pasal 27 ayat 3 menghasilkan suatu ketentuan yang harus diikuti atau hak dan kewajiban warga negara secara khusus. Pasal 27 ayat 3 mengatur mengenai kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara. Sebagian tambahan di dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan melalui sistem semesta. Ayat-ayat selanjutnya menjadi dasar bagi peran TNI dan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Aktor utama dalam undang-undang ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Namun tidak lupa, warga negara juga dicantumkan dalam undang-undang ini karena ia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Oke, itu adalah hukum bela negara. Inspirasi tadi yang saya sebutkan sudah bahwa penerbitan buku penguatan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara ini terinspirasi dari call for paper yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan. Berita di bawah, saya merasa tersanjung bisa mengandeng sahabat cantik dan manis serta luar biasa atas pengalaman dan ilmunya, yaitu tanggal 14 Desember awal bertemu dengan Bu Rafi ketika satu frame presenter pada call for paper Universitas Pertahanan. Kemudian pada 6 Mei 2017 awal bertemu dengan Bu Dini ketika satu frame workshop Jaya Indonesiaku menjaga persatuan dalam kebinekaan di Kabupaten Aceh Singkil. Kembali kami bertiga bertemu dalam satu frame program pengabdian masyarakat kepada masyarakat pada bulan Februari 2018 di Sekolah Master Depok ini. Bahwa ini adalah saya ini yang memperkasai untuk program pengabdian masyarakat. Perlu dicatat bahwa pertemuan kami tersebut bukanlah suatu kebetulan, namun saya meyakini bahwa inilah jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada saya untuk menjadi pendidik yang luar biasa pula seperti mereka, seperti Ibu Ratri dan seperti Ibu Dini tentu saja. Jelas berita ini ketika waktu kita call for paper, ini foto-foto kami, ini saya, ini Bu Ratri, ini Bu Agnes ya, tapi nggak sempat kontak beliau untuk beli buku. Nah ini foto kami, ini juga foto kami waktu itu, ini foto kami ya, ketika ini foto waktu di Aceh Singkil, kita Jaya workshop Jaya Indonesia aku, ini saya sama Bu Juliana ya, radio di Aceh. Ini kita ketemu waktu di pengabdian masyarakat. Ini Bu Dini sama saya. Nah ini lampirannya. Lampiran ini tidak perlu saya bahas. Jadi demikian bela negara pertama. Selanjutnya nanti juga ada bela negara kedua, tapi kita angkat untuk pekerja sosial. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kaum muda khususnya bela negara ini dalam berbagai profesi. Apapun kita bisa melakukan sebagai bela negara ya, sebagai bentuk bela negara. Tidak harus menjadi TNI atau menjadi polisi atau menjadi PNS, tapi sebagai pegawai swasta pun, kita di rumah pun juga bisa bela negara. Oke, sampai jumpa dengan bela negara untuk jilid 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.